sakit penyakit, dari segala ketakutan dan intimidasi. Nah, hari ini kita mau masuk dalam ibadah kita. Seperti biasa, kakak mau minta tolong sama papi mami untuk ajak adik-adiknya, anak-anaknya semua sungguh-sungguh. Jadi gak boleh sambil pegang gadget, gak boleh sambil makan, minum-minum, tidur-tiduran, main. Wow, jangan deh. Sebab kita mau sungguh-sungguh beribadah, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah meluputkan kita, menjaga kita supaya tidak tersandung dan memimpin kita pada jalan kehidupan. Dan biarlah kiranya akhir kata kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik. Luar biasa sekali adik-adik yang luar biasa. Saat ini kakak tahu sedang menunggu untuk masuk dalam ibadah anak online GBI Raden Intan 2. Dari tempat ini kakak mengucapkan shalom buat semuanya. Kita siapkan hati, kita mau memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya yuk kita sama-sama kita berdoa dulu. Kita tundukkan kepala, kita mau mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami bersuka cita karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami boleh ada Tuhan mengikuti ibadah sekolah minggu, ibadah anak ya Tuhan Yesus yang dilakukan oleh gereja kami GBI Raden Intan 2. Tuhan Yesus, berkati setiap kami, urapi setiap kami, rumah di mana kami berada saat ini, semuanya dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati mama, papa, adik, kakak, dan berkati kami semua ya Tuhan untuk masuk dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita percaya bahwa hari ini Bapa yang baik ada di tengah-tengah kita. Kita akan sembah Dia, kita akan memuji Dia. Katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi katakan adik-adik, Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau datang dalam hidup kami. Katakan sama-sama, Bapakku datang menyembahmu
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, yuk kita mulai sembah Tuhan adik-adik. Kami sembah Engkau Bapa mulia. Katakan terima kasih sama Tuhan Yesus, karena Tuhan yang sudah baik sama kita, Tuhan yang mengasihi adik-adik, Tuhan yang mengasihi kakak, Tuhan yang mengasihi kita semua. Kalau sampai saat ini kita diluputkan dari malapetaka, kita diluputkan dari segala sakit penyakit, kita masih diberi kesehatan, kekuatan. Adik-adik percaya bahwa ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terus sembah Dia, katakan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Meskipun kami hanya beribadah di rumah, mungkin kami hanya dengan mama, dengan papa, atau hanya dengan adik atau kakak kami, tapi kami percaya kuasa Tuhan hadir dalam rumah kami. Dan kami mau katakan, oh Yesus, terima kasih. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami katakan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Ini pernyataan iman kami ya Tuhan, bahwa Engkau yang terhebat dalam hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak cemas, kami tidak gentar, karena Tuhan bersama kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami siapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap adik-adik yang siap untuk memuji menyembah Tuhan berkata, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau nanya dulu, siapa yang masih kesel hari ini? Siapa yang lagi marah-marah hari ini? Wah, tidak ada ya. Anak sekolah minggu dari GBI Raden Inten 2 memang benar-benar anak-anak yang hebat. Iya adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita bilang bahwa dalam duka, dalam suka, kita tetap harus percaya Tuhan akan menolong kita. Amin. Haleluya.
haleluya, haleluya. Kita tepuk tangan sama-sama, katakan. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang, gak mau. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yuk kita nyanyi sama-sama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang, gak mau. Hati yang gembira, Tuhan senang. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup adik-adik, dalam hidup kakak, kita tetap tersenyum. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Kami adalah bejana Tuhan yang siap dibentuk. Bentuk kami seperti yang Tuhan mau, bukan yang seperti kami mau. Meskipun kami masih anak-anak, tapi kami mau siap dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan, dalam pemberitaan firman, kami siap dibentuk. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Ini hidup kami Tuhan, bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa
Berikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mulai sembah Tuhan. Katakan, kami siap dibentuk, kami siap dibangun dengan tangan-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan membentuk setiap kami ya Tuhan. Meskipun kami masih kecil, tapi kami tahu Tuhan bisa memakai setiap kami ya Tuhan menjadi alat-Mu. Tuhan Yesus, kami mau dipakai. Tuhan Yesus, kami mau dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Video ini menceritakan 3 orang anak bernama Jess, Bailey, dan Sonia. Mereka adalah anak yang pintar dan berbakat, tapi kadang merasa tidak mampu dan sering diejek oleh teman sekelasnya. Sampai suatu saat mereka memilih untuk tidak menyerah dan akhirnya bisa meraih cita-cita mereka. The country was full of workhouses, and workhouses are there for very poor children who are unable to earn a living, and so their parents send them to workhouses where they are apprentices.
Mari kita satu dalam doa ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini yang baru yang Kau sediakan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk papa mama, untuk kakak, adik, dan semua keluarga yang boleh ada bersama kami saat ini. Kami percaya itu semua bukan karena kebetulan, tapi karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan waktu kami yang terbaik supaya kami boleh mengerti setiap firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, kami boleh semakin dekat dengan Engkau, kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Dan kami rindu supaya kami boleh melakukan yang terbaik yang menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon pimpinan-Mu Allah Roh Kudus untuk setiap kami, untuk setiap adik-adik yang ada di rumah, papa mama yang mendampingi, pimpin kami Allah Roh Kudus, supaya kami semakin dekat dan mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya setelah kami selesai ibadah pagi hari ini, kami boleh menjadi pribadi yang berbeda, kami boleh menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Engkau, kami menjadi anak yang semakin dengar-dengaran dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, shalom papa mama, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kak Sirma percaya adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dan tetap semangat. Dan jangan lupa adik-adik sudah siapkan Alkitab ya, karena kita akan membaca beberapa ayat pagi hari ini. Adik-adik masih ingat dong tema kita bulan Juli, bulan ini. Temanya apa? Penguasaan diri. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana sih
cara melatih penguasaan diri, cara menguasai diri atau cara mengendalikan diri kita. Nah, saat ini, pagi hari ini kita mau belajar tentang pengendalian diri dan cita-citaku. Ngomong-ngomong tentang cita-cita nih, adik-adik di rumah cita-citanya apa ya? Apa mungkin ada yang mau jadi dokter, jadi polisi, direktur, menteri, atau presiden? Oh, banyak sekali ya. Kak Sirma percaya cita-cita adik-adik semua itu luar biasa. Tapi kira-kira kalau cita-citanya tadi luar biasa ya, mungkin gak sih kalau adik-adik semua itu malas-malasan belajarnya? Atau main gadget seharian? Atau mungkin belajar pas saat ujian aja? Mungkin atau misalnya malas ngerjain PR? Mungkin gak ya mencapai cita-cita kalau seperti itu? Nah, tadi di awal kita sudah nonton film ya, film video singkat ya 5 menit. Nanti menuju akhir ibadah kita juga mau nonton satu film lagi loh adik-adik. Jadi pastikan adik-adik nonton ibadahnya sampai selesai ya. Nah, balik ke film yang tadi kita tonton ya adik-adik. Tadi kan ada 3 teman kita ya. Siapa aja namanya? Ada Jess, Belly, dan Sonia. Pinter banget ya adik-adik. Pada nonton ya, pada mengamati ya semuanya. Jess tadi, yang pertama tadi, teman kita yang tadi yang pertama, Jess itu pinter main biola, ya kan? Terus Belly dia pinter ngegambar pesawat dengan detail banget ya adik-adik ya. Terus ada Sonia. Sonia ini suka pelajaran sains. Dia suka bereksperimen. Nah, dari 3 teman-teman kita ini tadi, pada suatu saat mereka mempunyai tujuan nih. Mereka mau membuat supaya pesawat kertas yang mereka bikin itu mereka bisa terbang. Pesawat kertas itu bisa terbang. Dimulai dari cara yang gampang ya, cuma diterbangin doang, dengan cara yang canggih, yang dengan teknologi yang mereka buat gitu ya. Nah, sebenarnya pada saat mereka menuju untuk supaya biar pesawat kertasnya itu bisa terbang, itu banyak kegagalan yang mereka hadapi, yang mereka lakukan, banyak kegagalan. Dan ternyata teman-teman di sekitar mereka ada yang mengejek, ada yang menertawakan, sedih ya. Tapi ternyata ketiga teman kita tadi ini, mereka tetap fokus dengan tujuan mereka tadi. Coba deh bayangin, kalau misalnya mereka fokus sama ejekan teman-teman mereka, tertawaan teman-teman mereka. Mereka bisa marah atau kesel, malah kecewa sama teman-teman mereka. Terus mereka jadi nggak fokus sama kemampuan yang ada di dalam diri mereka, sama tujuan yang ada di hadapan mereka, cita-cita mereka. Kalau mereka dengar tentang ejekan teman-temannya, mungkin bisa jadi mereka gagal mencapai tujuan mereka, gagal mencapai cita-cita mereka, ya kan? Tadi Kak Sirma sudah nanya tentang cita-cita ya. Sekarang Kak Sirma mau tanya lagi nih tentang pengendalian diri atau penguasaan diri. Mana yang lebih gampang nih adik-adik ya? Mana yang lebih gampang dilakukan? Yang pertama, marah-marah terus, gampang marah daripada tidak mudah marah. Mana yang lebih gampang main gadget seharian daripada main gadgetnya dibatasi? Mana yang lebih gampang kita tadi makan sebanyak-banyaknya daripada makan secukupnya? Kira-kira mana nih yang lebih gampang dilakukan sama adik-adik? Yang pertama ya, tadi kan oke sedikit-sedikit marah, ada yang gak suka marah, ada yang gak beres marah gitu. Terus yang kedua, pengen main gadget dari bangun pagi, siang, sore, malam, sampai handphonenya habis baterai, pakai power bank, main lagi. Pasti lebih gampang kan, lebih enak dilakukan. Terus makan sebanyak-banyaknya. Ada yang makanan enak, makanan manis, makanan wah yang kita sukai semuanya ada, pengennya kita makan. Pasti yang lebih gampang dilakukan yang pertama tadi ya adik-adik. Tapi ayat firman Tuhan bilang seperti ini adik-adik. Yuk kita buka di Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Ya, Kak Sirma percaya adik-adik sudah ada Alkitab di sebelahnya. Kita buka ya Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Kak Sirma membacakan ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya.
lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya kan? Di ayat ini tadi bilang seperti itu. Jadi manusia, Kak Sirma dan adik-adik semua yang sedang menonton ibadah pagi hari ini cenderung lebih suka untuk menyenangkan diri sendiri. Lebih senang untuk egois. Susah mengendalikan diri. Kan? Seperti tadi ya, 3 hal tadi yang Kak Sirma sebutkan. Pasti dengan gampang kita lakukan karena ya kita suka. Tubuh kita suka, daging kita suka dengan hal-hal yang seperti tadi itu. Maka dari itu kita harus terus melatih dan melatih diri kita supaya kita bisa menguasai diri, mengendalikan diri kita. Nah, adik-adik, di film yang tadi, cuplikan film yang awal tadi itu, yang 5 menit tadi, ada 3 orang teman kita kan, mungkin mereka ada yang sudah mengenal Tuhan atau ada yang belum mengenal Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan mungkin bilang seperti ini. Saya mah gampang bisa mencapai tujuan saya, cita-cita saya, karena saya pintar, saya hebat, saya kuat. Nah, kalau seperti itu jadinya mengandalkan diri sendiri itu adik-adik. Tapi adik-adik di rumah kita semua kan berbeda. Kita memiliki Roh Kudus. Ya, adik-adik kita memiliki Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kemampuan untuk bisa mengendalikan diri kita, untuk bisa menguasai diri kita. Di mana ayatnya? Kita buka lagi adik-adik ya, Alkitab kita di Yohanes 14 ayat 26. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Kasih bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kan adik-adik, Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan amarah kita. Ya, bukan karena kemampuan kita sendiri, tapi karena ada Roh Kudus adik-adik. Sehingga kita mampu mengendalikan pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Nah adik-adik, Kak Sirma percaya Tuhan saat ini sedang bekerja dalam diri adik-adik melalui firman Tuhan yang adik-adik dengarkan pagi hari ini. Satu ayat terakhir adik-adik kita mau baca ya. Ada di Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sekali lagi, Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah adik-adik, firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini itu bukan sekedar untuk masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya, bukan untuk didengar tapi dilupakan, bukan. Tapi untuk dilakukannya. Untuk dilakukan. Adik-adik, firman Tuhan kita harus setiap hari dengar firman Tuhan, kita mengingat-ingat firman Tuhan, kita renungkan dalam hati kita dan kita melakukannya. Karena firman Tuhan sudah bilang, siapa yang bertekun dalam firman Tuhan, ia akan berbahagia karena perbuatannya. Adik-adik, mungkin pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada adik-adik
tentang beberapa hal. Mungkin ada yang diingatkan tentang betapa seringnya sih kita marah-marah sama orang tua, kita ngambek, kita melawan orang tua, atau berapa sering sih kita sering berantem sama adik sama kakak. Apa-apa aja diberantem, apa-apa aja jadi berselisih, jadi teriak-teriak, jadi marah-marah. Atau mungkin seberapa sering sih kita suka berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang tidak pantas, berkata-kata yang tidak hormat. Nah adik-adik, melalui firman Tuhan pagi hari ini tentang penguasaan diri, pengendalian diri, yuk kita belajar sama-sama lagi untuk tidak kita menyerahkan diri kita terhadap keinginan kita sendiri, untuk tidak egois, untuk tidak terlalu cepat marah. Yuk adik-adik kita bertobat, kita mau memberikan yang terbaik pada Tuhan melalui diri kita. Sebentar lagi adik-adik, kita akan menonton satu buah film lagi ya, seperti yang Kak Sirma bilang di awal. Nah di film ini lagi-lagi kita mau lihat kalau dengan mengendalikan diri itu kita bisa mencapai tujuan kita. Walaupun kita tidak sempurna. Karena kita tadi sudah mengendalikan diri, kita bisa tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, dan terus berusaha. Seperti apa filmnya? Yuk kita lihat sama-sama.
Bagaimana adik-adik yang sudah menonton film tadi? Ternyata dengan tadi teman kita tadi yang pintar balet ya, pintar menari, walaupun banyak tantangan, dia bisa menguasai dirinya, menguasai emosinya, dan pada akhirnya dia bisa mencapai cita-citanya. Dan itu memang harus dilatih dari kecil, dari adik-adik yang seumuran yang sedang menonton ibadah kita pagi hari ini nih. Dan ketika terus dilatih, kita semakin bisa menguasai diri. Bersama Roh Kudus kita bisa mengendalikan diri, emosi kita, pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Yuk adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita pagi hari ini, kita mau nyanyikan satu pujian, satu ref pujian bersama-sama. Satu yang Kurindu. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Sekali lagi adik-adik. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan, buat firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kami percaya firman yang boleh kami dengar bukan suatu kebetulan, tapi kami rindu Tuhan anak-anak-Mu boleh semakin diubahkan, boleh semakin dikuatkan, bahwa dengan bersama Roh Kudus kami bisa menguasai emosi kami. Kami bisa mengendalikan diri kami Tuhan, tidak mudah marah, taat pada orang tua, tidak main gadget seharian Tuhan. Dan kami rindu supaya hidup kami sejak masa kecilnya boleh semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus, mengenal kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, sejak kami kecil, kami boleh diperbaharui, kami boleh belajar firman Tuhan. Itu menjadi bekal bagi kami ketika kami sudah beranjak remaja dan dewasa. Itu menjadi dasar bagi kami Tuhan. Saat ini kami yang menonton ibadah, kami mau lebih serius lagi dengan Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Seperti lagu ini Tuhan Yesus, satu yang kurindu. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi
hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu yang mengalir saat ini bersama kami Tuhan, urapan-Mu yang mengalir atas adik-adik yang sedang menonton ibadah, atas papa mama yang mendampingi setiap anak-anak, urapan-Mu yang akan mengubah setiap kami Tuhan, bagaimana untuk kami bertindak, berpikir, melakukan segala hal Tuhan, Engkau yang akan memimpin kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu Tuhan, pakai kami Tuhan, supaya menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pertemukan kami kembali di ibadah minggu depan, dan kami rindu untuk semakin diberkati, semakin diurapi, semakin merindukan untuk semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, biar pengurapan, mari adik-adik kita siapkan hati untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, biar kasih yang berasal dari Bapa di surga, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, turun atas kita semua, atas kasih Irma, atas adik-adik, atas papa mama yang sedang menonton ibadah pagi hari ini. Turun atas kita semua mulai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan biar pagi hari ini kami semua adik-adik yang mau terus bersama Roh Kudus menguasai diri, menguasai emosi, boleh menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jalan-jalan ke supermarket, jangan lupa membawa tempat. Gapai cita-citamu dengan penguasaan diri. Tuhan Yesus memberkati.